Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Erwin Salpariansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan kawan-kawan yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya, Afdal Eki Pratama, ingin memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Semiotika Roland Barthes pada novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi, yang melatar belakangi penelitian saya ini sebagai berikut. Novel sebagai hasil dari wacana media massa menjadi saluran untuk mengeksplorasi berbagai isu dan tema. Beberapa tema yang sering diangkat melalui karya sastra, yaitu novel, melibatkan aspek agama, sosial, politik, percintaan, dan budaya. Novel yang saya angkat berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi. Di sini, novel tersebut menggambarkan berbagai ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan. Dalam karyanya, El-Saadawi menghadirkan realitas kehidupan di Mesir yang meskipun kental dengan unsur agama Islam, tapi menyimpan penderitaan yang sangat mendalam bagi seorang perempuan bernama Firdaus. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Apa pesan yang ingin disampaikan Nawal El-Saadawi melalui analisis semiotika Roland Barthes pada novel Perempuan di Titik Nol? Lalu ada juga tujuan penelitian. Untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan Nawal El-Saadawi melalui analisis semiotika Roland Barthes pada novel Perempuan di Titik Nol. Lalu ada manfaat penelitian. Di sini manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran ilmu mengenai semiotika, dan juga bermanfaat bagi pembaca untuk menambah cakrawala dan wawasan dan keilmuan mengenai semiotika itu sendiri. Lalu di sini ada kajian teori. Novel dan cerita pendek merupakan dua karya sastra yang sekaligus disebut fiksi dalam perkembangannya. Novel seringkali dianggap sinonim dengan fiksi. Novel dan cerpen sebagai karya sastra fiksi mempunyai persamaan, yaitu unsur membangun yang sama. Keduanya dibangun dari dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel dan cerpen sama-sama memiliki unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Lalu ada pengertian semiotika. Semiotika mempunyai sejarah yang panjang sejak zaman Yunani kuno, melalui zaman pertengahan dan Renaissance, hingga zaman modern ini. Menurut North, kelahiran semiotika dilatar belakangi oleh 4 tradisi, yaitu semantik, logika, retorika, dan hermeneutika. Sedangkan menurut Newman dalam Ambrini 2010 halaman 37, kedudukan semiotika identik dengan tanda. Menurut John, semiotika memiliki 3 bidang studi yang utama, yaitu tanda itu sendiri, kedua, kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda, dan kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Lalu ada semiotika Roland Barthes. Semiotika menurut Roland Barthes adalah mempelajari tentang bagaimana manusia memaknai sesuatu yang ada di sekitarnya.
Lalu sini ada tinjauan pustaka. Sini saya mengambil penelitian terdahulu. Sini ada Monanda, Deva, Willianti tahun 2013 yang berjudul Kajian Semiotika Roland Barthes pada cerpen tamu karya Budi Dharma. Lalu ada karya Putri NP tahun 2020 Semiotika Roland Barthes pada cerpen tunas karya Eko Tunas dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu di sini ada kerangka pemikiran, ada novel Perempuan Titik Nol, kemudian Semiotika Roland Barthes, dan ada notasi, konotasi, dan mitos. Lalu sini ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengandalkan data yang berupa teks dan gambar, memilih langkah-langkah yang unik dalam menganalisis dan bersumber dari penelitian yang berbeda. Menurut John, tahun 2019, halaman 245. Pendekatan kualitatif menekatkan pada makna, penalaran, dan definisi. Penelitian kualitatif banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Lalu di sini ada sumber data. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya, yaitu di sini saya langsung dari sumbernya, yaitu novel Perempuan Titik Nol. Data sekunder ini merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain, yang bisa berupa artikel, buku, jurnal ilmiah, internet maupun jurnal ilmiah yang relevan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Sini penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan secara langsung novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. Lalu penelitian ini menggunakan analisis teks semiotika atau textual research. Lalu ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan model semiotika Roland Barthes dengan melihat makna, denotasi, konotasi, dan mitos yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap penekanan pada pemaknaan dari suatu sistem tanda. Melalui sistem pemaknaan tingkat pertama atau yang biasa disebut denotasi adalah apa yang digambarkan sebagai interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi. Konotasi adalah bagaimana menggambarkannya, sedangkan mitos menurut Barthes adalah keberadaan fisik, tanda, dan konsep mental yang menjelaskan aspek dari berbagai realitas. Wibowo 2013 halaman 22. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.